Salam, selamat sore untuk kita semua. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih kepada Ibu Pendeta Dara Natalia Kristina STH, kepada teman-teman pengurus Kapipar, kepada organis dan kameramen yang bertugas hari ini untuk mendukung pelayanan ibadah agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kami dari pengurus Kapipar Resort Tamiang Layang ikut ambil bagian dalam melaksanakan ibadah Kapipar walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, yang seharusnya pada bulan Mei ini kita beribadah bersama-sama di SPPAR Jemaat GKE Haringen. Namun karena keadaan belum memungkinkan untuk berkumpul orang banyak, sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari pihak pemerintah, maka kami mengajak ibu-ibu SPPAR di kawasan resort GKE Tamiang Layang yang terdiri dari 24 SPPAR jemaat beribadah dari rumah masing-masing. Kami yang bertugas hari ini menyampaikan selamat memasuki ibadah dan kita masuk dalam saat teduh. Ibu-ibu SPPAR diundang untuk berdiri, kita akan menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan dengan menggunakan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 137 bait 1 dan 2. Adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidup?
Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus Tuhan ada dalam ibadah ini. Baik kami yang ada di sini maupun ibu-ibu SPPR yang ada di rumahnya masing-masing. Ampuni kami Tuhan, karena tidak selamanya kami dapat bertindak dan bertutur sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih-lebih dalam pemikiran kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Layakkan kami, sucikan dan kuduskan peribadatan kami ini, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesaat lagi firman Tuhan akan kami baca bersama. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar saja, namun dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari atas pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang kita bacakan secara litani. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan ibu-ibu sekalian akan membacakan ayat yang genap dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu tunjukkanlah kami senantiasa pengertian akan kehendak-Mu, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hati pikiran pendengaran kami tertuju pada firman Tuhan. Amin.
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan pada kesempatan ini, izinkan saya meminjam tentang sebuah kisah seorang pendeta dan seorang pemuda yang ingin menyiapkan khotbah terbaik tentang Pentakosta. Pada saat khotbah itu kemudian dilangsungkan, harapan dari sang pendeta adalah si pemuda melepaskan seekor burung merpati ke arah mimbar untuk kemudian menunjukkan bagaimana cara kerja dari Roh Kudus seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Tetapi ketika kemudian khotbah itu berjalan, ternyata kemudian ketika sang pemuda melepaskan burung merpati sebagai gambaran dari Roh Kudus, ternyata kemudian burung tersebut terbang ke arah jendela, dan tanpa disadari kemudian secara respon cepat, maka si pemuda kemudian berteriak kepada si pendeta, Bapak pendeta, Roh Kudusnya tidak ke arah mimbar tetapi kemudian terbang ke arah jendela. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hanya sebuah kisah. Apa yang kemudian mau saya katakan ketika saya pinjam cerita itu sebagai bagian mengawali dari firman Tuhan pada saat ini? Dalam perjalanan kehidupan kita, bukankah kita juga sering kali menemukan yang namanya rencana yang dipersiapkan dengan semaksimal mungkin seringkali kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita. Semua kemudian berjalan tidak sesuai dengan harapan. Saya kemudian ingin mengingatkan kita tentang perjalanan kita tahun 2020. Siapa sangka ketika kita kemudian memasuki tahun 2020 dengan banyak harapan, saya ingin misalnya jalan-jalan, saya ingin naik jabatan, saya ingin punya anak, saya ingin punya usaha yang sukses, harus kemudian terhambat dengan keadaan kita yang mulai dari Maret mengalami kemudian wabah corona. Bukankah banyak rencana indah yang kita susun pada tahun 2020, pada awal tahun, kemudian harus berhadapan dengan kenyataan tidak sejalan sesuai dengan harapan. Ekonomi kita kemudian mulai melemah, kita mungkin kehilangan pekerjaan, kita kesulitan mendapatkan berbagai macam berkat Tuhan, kita mengalami berbagai macam kesulitan beraktivitas, tidak sesuai rencana. Tapi kemudian apa yang menjadi kenyataan ketika kita berbicara tentang rencana Allah dalam Alkitab? Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan itu berencana dan Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, dan kemudian segala yang direncanakan oleh Tuhan itu tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11 yang sudah kita bacakan bersama-sama. Yesus kemudian membicarakan tentang Roh Kudus bukan kemudian dari kemarin-kemarin saja, tapi sejak lama ia berbicara tentang Roh Kudus atau Roh Penghibur dalam Yohanes pasal 16 ayat 46 sampai 51 sebelum ia ditangkap. Peristiwa kenaikan Yesus, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ia juga berbicara tentang hal yang sama. Para rasul akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, Roh Kudus. Dan ternyata peristiwa itu terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tuhan berencana, Tuhan mempersiapkan, Tuhan pun berhasil dengan segala sesuatunya. Rasul-rasul kemudian dikuasai oleh Roh Kudus, itulah peristiwa Pentakosta. Dalam peristiwa itu kemudian mereka dimampukan untuk berbicara dalam banyak bahasa dunia yang melampaui dari kemampuan mereka secara pribadi dan kualitas diri mereka. Petrus kemudian dikatakan selanjutnya dalam perikop dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 punya keberanian luar biasa untuk berkhotbah, dan kemudian dari pekerjaan Roh Kudus tersebut 3.000 jiwa di sana dikatakan dibaptis karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, itulah rencana Allah. Apa yang mau saya katakan ketika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini? Firman ini mau mengajak kepada kita semua sebagai seorang perempuan yang percaya, mari kita serahkan hidup kita dalam rencana Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya kita dapat mengerjakan karya Allah,
menembus batas supaya kita tetap menjadi berkat dalam kehidupan. Mungkin hari ini, besok dan seterusnya, hidup ini sulit kemudian harus menjalani dengan keinginan dan juga kenyataan yang ada. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, perempuan-perempuan yang beriman, mari kita menaruh harapan kuasa Tuhan akan menjadi roh penghibur yang meneguhkan dan memampukan kita untuk berjalan dalam menjalani kehidupan kita dan terus berkarya di tengah apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita semua meneguhkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dalam saat teduh sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam kehidupan kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami berjuang seorang diri. Allah terus memperteguhkan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus senantiasa diteguhkan dalam menjalani kehidupan. Meteraikanlah firman yang telah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini, agar kami sebagai perempuan-perempuan terbalik milik Tuhan akan senantiasa melakukan tiap titah dan kehendak Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami berkarya sehingga kami dapat dipakai secara sempurna dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa di sorga, dari tempat ini pula kami senantiasa ingin menaikkan syukur dan syafaat kami. Kami ingin membawakan kehidupan dari seluruh ibu-ibu seksi pelayanan perempuan yang ada di seluruh kawasan resort GKI Tamiang Layang. Harusnya pada bulan Mei kami bersama-sama beribadah di jemaat GKI Haringen, tetapi karena wabah corona ini kami harus beribadah di rumah. Tapi kami percaya Tuhan, tiap kehidupan kami berkenan di hadapan Engkau. Pujian hormat kami dari rumah kami masing-masing pun tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin serahkan kehidupan kami, mari Tuhan Engkau memberkati, agar kami boleh senantiasa dikuatkan dan diteguhkan menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Kami sebagai seorang perempuan yang memiliki peranan, baik sebagai seorang ibu, seorang istri, bahkan kami bagian dari perempuan-perempuan yang berkarya dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Teguhkan kami agar kami sabar, kuat dan kokoh, sehingga ketika kami menjalani kehidupan, kami tetap menaruh pengharapan yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dengan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, baik kami dengan suami, dengan anak-anak kami, atau kami sebagai orang tua tunggal, ayah dan ibu bagi putra-putri kami. Biarlah kami terus senantiasa menjadi orang tua teladan, ibu yang penuh kasih, ibu yang terus senantiasa punya kepedulian yang tinggi atas kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami dapat melayani sedemikian rupa. Kasih sayang kami akan senantiasa nampak dalam tiap tindakan dan dalam tiap kata kami. Pun demikian ya Tuhan, kami pun menghabiskan waktu kami dengan karunia dan talenta untuk bekerja, untuk berkarya dalam kehidupan pekerjaan dan dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mampu senantiasa melakukan tugas dan peranan kami tersebut dengan baik, sehingga tiap jerih payah kami, jerih lelah kami akan mendatangkan berkat bagi orang lain pula. Kami serahkan perempuan-perempuan-Mu yang pada saat ini dalam kondisi sakit, mari Tuhan Engkau sembuh dan pulihkan. Mereka yang saat ini dalam pergumulan berat, agar tetap senantiasa beroleh jalan keluar, kesabaran dan kekuatan menghadapi segala sesuatu. Mereka yang pada saat ini bersuka cita karena merayakan ulang tahun kelahiran atau pernikahan, semakin meluap dengan pengucapan syukur. Mereka yang pada saat ini tengah berduka cita, beroleh penghiburan dan kekuatan. Mereka yang pada saat ini berada dalam kondisi konflik, Tuhanlah yang memperdamaikan. Sehingga dalam tembok perseteruan sekalipun kami tetap percaya Allah bekerja dengan sempurna untuk mendatangkan hubungan yang baik.
Apapun keadaan dari ibu-ibu terkasih di seluruh kawasan resort GKI Tamiang Layang, kami serahkan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan saja. Bapa yang baik, Allah yang pemurah, dari tempat ini kami serahkan pula setiap pelayanan yang dilakukan oleh Kapiper Resort GKI Tamiang Layang, seluruh pengurus seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Tamiang Layang, dan juga resort kami GKI Tamiang Layang. Mari Tuhan Engkau memberkati dengan setiap karunia, berkat dan anugerah Allah, agar tetap bersemangat sekalipun di wabah COVID-19 ini untuk tetap mewartakan kasih Tuhan. Kami mempercayakan rangkaian program yang harus menyesuaikan dengan keadaan kami pada saat ini, biarlah tetap berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah, yang berusaha dan berupaya dengan baik untuk menangani COVID-19 ini, agar mereka diberikan hikmat kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Kami percayakan kehidupan dan seluruh pelayanan masyarakat mereka agar dapat dikerjakan dengan baik hanya karena Tuhan berkuasa di dalamnya. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kami percaya kami punya permohonan pribadi, biarlah menjadi bagian dari syukur dan syafaat ini yang kami serahkan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar mengingatkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada saat persembahan syukur. Untuk persembahan akan disampaikan langsung ke bendahara SPPR masing-masing jemaat di kawasan resort GKI Tamiang Layang. Tapi sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita mendengarkan nas persembahan syukur kita yang diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami yakini di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena begitu besar kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun pada saat ini Tuhan kami menderita dalam pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, kami merasa aktivitas kami tidak sebebas yang dulu, tetapi kami masih yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ibu-ibu akan mempersembahkan persembahan syukur kami ini Tuhan, kiranya Engkau menerimanya, dan biarlah Tuhan bersama itu kami mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya dan kami tidak pernah khawatir akan hari depan kami, seperti Engkau memelihara burung-burung di udara dan mendandani bunga-bunga begitu cantik. Begitu juga Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah persembahan syukur kami yang kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, ibu-ibu menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199 bait 1 dan bait yang ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Yesus
Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita, menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih dalam kebersamaan ibadah Kapiper di bulan Mei ini, sampai bertemu kembali di bulan Juni yang akan datang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.